Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Santai, inspiratif. Iya, itulah kita obrolan pagi ini. Dan pasti untuk di hari ini kita masih membahas mengenai hal yang sangat penting sekali, apalagi di zaman-zaman digital yang luar biasa dan juga terutama untuk adik-adik, adik-adik Gen Z sebagai pengguna sosial media paling banyak di rentan umur mulai dari 17 sampai 25 tahun. Nah, otomatis harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai dijadikan sosial media ini senjata kita untuk yang namanya menimbulkan bullying, ya, atau juga perundungan bahasanya ya. Jadi gunakanlah bijak jari jemarimu. Oke, kita bahas lagi bersama dengan ibu dosen kita untuk informasi publik. Oke, di masyarakat ini. Nah, kan otomatis informasi-informasi di masyarakat mungkin entah itu yang disampaikan dari lembaga atau instansi, begitu disampaikan dari satu orang ini menyampaikan lagi ke orang lain, akhirnya kan mungkin nimbul ada yang namanya istilahnya yang kita kenal miskomunikasi. Nah, kalau di mata komunikasi, info-info yang salah itu seperti apa, Bu? Pengertiannya mungkin ada arti yang beda lagi atau seperti apa? Kalau orang kenalnya hoax ya, mungkin hoax, ya. Betul. Biasanya berita-berita hoax atau awas berita hoax, dan ada kan Mafindo ya, Masyarakat Indonesia Anti Hoax itu ya, kalau nggak salah kepanjangannya, tapi ada Mafindo gitu. Nah, ya maksudnya ini untuk menghindari hoax atau gimana? Kesalahan dalam menerima informasi, misinformasi itu. Ya, kalau di kajian teori ini ada misinformasi, ada disinformasi ya. Kalau misinformasi itu memang informasinya itu sebenarnya tidak akurat, tidak dapat dipercaya, tapi orang yang menyebarkan itu nganggap kalau informasinya itu benar. Oke, baik. Iya, kalau misinformasi itu seperti itu. Nah, kalau disinformasi itu memang informasinya itu nggak benar gitu. Jadi bedanya tuh seperti itu, Mas. Tapi kadang tuh ngeblended, pokoknya lebih gampang nyebutnya kan hoax ya. Hoax, benar. Lebih gampang nyebutnya hoax. Kalau misalnya itu berita hoax itu, misalnya kalau terkait sama hoax waktu COVID itu banyak banget kan hoax tentang COVID, untuk penanganan COVID harus seperti ini, harus seperti itu. Betul. Padahal tidak disampaikan, bukan informasi publik yang rilis resmi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada kan orang per orang yang nyampein gitu. Karena literasinya masih rendah, jadi nganggap daripada dianggap FOMO nih ya. Nah, benar. Daripada dianggap FOMO, adalah aku duluan yang nge-share. Betul. Padahal kita nggak cek dan recheck fakta lebih dulu gitu. Tapi memang ini, Mas, sebagai kalau kita sih sebagai orang komunikasi, insya Allah udah tahu ya tahapannya bagaimana cek dan recheck berita itu. Cuman nggak usah jauh-jauh deh kita ngajak ke masyarakat luas terlalu iwau gitu. Kalau menurut saya ke keluarga kita dulu aja, gimana sih caranya biar kita terhindar dari misinformasi dan disinformasi. Ini kan berarti sangat erat sekali Bu antara misinformasi sama juga disinformasi ini. Kalau ini agak susah memang ya, kadang membedakannya gitu loh, misinformasi dan disinformasi. Jadi ada berita yang kalau ya itu tadi kembali misalnya kita ke COVID atau informasi tentang kesehatan itu yang paling sebenarnya yang berkompeten atau berwenang untuk mengeluarkan informasi itu kan informasi publik nih dari Kementerian Kesehatan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kesehatan ya. Dari mereka insya Allah itu tepat dan pasti ada kajian ilmiahnya, metodologinya gitu ya. Tapi kan kadang orang-orang itu mempercayai hal-hal yang misalnya seperti ini loh penanganan COVID itu, dan bahkan berkebalikan sama yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Seperti kalau kita ingat zaman COVID dulu, susu steril gitu. Iya, tahu-tahu orang sampai panik bullying ya. Betul. Hilang di peredaran. Ada yang jual satuan 25.000. Ada yang lebih loh, Mas, sampai ratusan ribu loh per satu susu. Padahal begitu Kemenkes keluarkan itu tidak ada pengaruhnya gitu. Betul. Nah, kayak gitu loh. Itu tadi kan misinformasi ya. Orang yang menyebarkan tuh nganggap benar gitu loh. Aku tuh benar gitu loh. Niatku tuh baik. Saya gitu. sampai beli lagi waktu saya kena COVID. Gitu. 25.000 satu kaleng. Satu kaleng ya. Kalau di Jawa waktu itu ada yang sampai 50 loh, Mas. Waduh. Hilang bener-bener itu tuh nggak ada gitu. Wah, kalau saya tahu saya pindah ke Jawa dulu jualan gitu susu. Ya, jualan susu.
luar biasa itu. Jadi kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang lebih ke berita bencana sih ya, Oh, berita oke. bencana. Kalau misalnya ada yang mengedukasi, tapi ada yang menakut-nakuti juga Benar. ada. Oke. Jadi kan ada, kalau BMKG kan merilis kemarin kan kita harus waspada. Waspada memang harus Benar. ya. Ada megatrust Nah, misalnya seperti itu. Nah, makanya juga saya lihat juga di komentar dari netizen, Netizen. begitu dikasih tahu dari BMKG mengenai seperti megatrust itu, bahkan di Bengkulu ini ada yang namanya katanya Sesar, lempengan sesar gitu, patahan, patahan, dan juga ada Gunung Merapi aktif di bawah laut Bengkulu ini. Betul. Jadi orang-orang komentar, lah ini kok pemerintah malah membuat takut, membuat cemas. Nah, malah dianggap wah nggak benar tuh, nggak benar. Malah ada yang ngomong seperti itu. Menafikan itu. Iya, padahal ini benar-benar informasi diberikan agar kita waspada. Betul. Gitu. Sebenarnya itu tadi kembali ke persepsi tadi ya Mas Persepsi. ya. Jadi bagaimana kita menanggapi berita itu sih sebenarnya. Kalau kita menanggapinya sebagai sebuah alarm dini gitu, kita kan pasti akan oh iyalah, saya sebaiknya menyiapkan diri. Betul. Ada tas bencana tuh kan ya, Benar. tas siaga bencana. Nah, kita siapin dulu tas siaga bencana itu yang isinya apa, misalnya senter, baju dan lain Obat-obatan, sebagainya. benar, betul. Kan kita tidak mengharapkan bencana itu ada, tapi benar. ketika datang ya kita harus meminimalisir dampaknya Betul. paling dikit untuk keluarga sama diri kita sendiri sih Mas, menurut saya sih seperti Oke. itu. Ya saya setuju BMKG nge-share itu, nge-share informasi ke publik, ya salah satunya tujuannya biar waspada, bukan Oh, oke. menakut-nakut. Bagi saya persepsi benar-benar, saya loh betul, ya, betul. orang kan persepsinya masing-masing. Persepsi saya seperti itu, kita harus Oke. waspada. Nah, bagaimana sekarang kan sosial media luar biasa perkembangannya, ada misalnya katakanlah TVRI Info, ini Iya. misalnya nanti saya buat, atau bahkan Pantai Panjang Info di Instagram misalnya seperti itu. Nah, itu kan bagian dari informasi publik. Nah, kalau katakan berarti citizen journalism. Citizen journalism. Nah, ini kan ibaratnya misalnya saya pemegang akunnya, lalu ibu ngirimkan video ada kejadian ini nih di sini, padahal info itu belum tentu valid. Nah, ini apakah bisa juga dikatakan sebagai informasi untuk publik, padahal itu mungkin tidak 100% akurat infonya? Sebenarnya kalau dikatakan informasi publik, kalau kita merujuk ke definisinya sebenarnya nggak masuk sih. Oke. Kalau untuk akun-akun yang seperti itu, karena mereka tidak ada lembaga resminya, Mas. Oke, Kalau baik. misalnya dari TVRI, itu kan ada lembaga resmi penyiaran publik ya. Betul. Dan itu saya yakin informasi dari TVRI itu nggak main-main gitu loh. Pasti akan ada tahap-tahapannya. Oh, Ada oke. tahap-tahapannya, ada pimpinan redaksi dan lain sebagainya. Nggak langsung berita itu keluar tiba langsung di viralkan kan, Nah, enggak. zaman Pasti sekarang kan dicek dan dicek. min. Iya betul. Minnya lagi tidur, tahu-tahu bangun Min. tidur, apa sih ini? Yaudah saya langsung di repost di repost lagi. Betul. Nah, itu kalau kembali ke sisi definisinya sebenarnya nggak masuk ke informasi publik, karena Oke. yang nge-share bukan lembaga publik gitu. Itu kita misalnya kita berdua nih Mas bikin kayak gitu kan sebenarnya bisa ya. Betul, Nah, benar. itu kan bukan termasuk ke kriteria atau kategori lembaga publik sebenarnya Oke. gitu, karena kan nggak ada yang bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang tidak benar, ketika ada misinformasi, disinformasi di situ. Oke. Kalau misalnya yang share TVRI pasti ada penanggung jawabnya ya. Benar. Dan Semua melalui tahap-tahap seleksi betul, tadi. ada tahap-tahap penelitian dulu, cek dan recheck, nggak asal-asalan berita Benar, itu. betul. Gitu kalau Oke, berarti Seperti kalau seperti yang Ibu Juliana tadi bilang, misalnya Ibu Juliana punya akunnya, begitu ternyata infonya salah, orang yang direkam itu adalah saya mau nuntut sama Ibu Juliana, juga ya saya juga terima Ya, video gimana? dari orang gitu. Nah, Saya seperti cuma itu. nge-repost. Cuman nge-repost aja kan agak susah dipertanggungjawabkannya. Kalau menurut saya kita secara pribadi dulu yang membekali diri untuk apakah berita ini benar atau berita Oke. ini tidak benar. Oke, gitu. berarti Cek dan perlunya recheck. pemahaman tentang literasi digital. Literasi digital. Oke, untuk materi selanjutnya anak-anak, teman-teman mahasiswa, kita akan bahas lagi setelah yang akan lewat berikut ini.